Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qal wa yuridullahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala menginginkan, ya, Allah ta'ala menginginkan an natadzakkara daiman, agar kita ini selalu ingat, kita ingat selalu, ya, annahu yahnu alaina wa ya annahu sesungguhnya Allah, annahu sesungguhnya Allah yahnu alaina, rindu, rindu kasih sayang kepada kita, wa yarzuquna, dan dia Allah, mana bukumu? Amin, tulis. Wa yarzuquna, dan Allah memberikan rezeki kepada kami, kepada kita. Wa yaftahu lana, dan Allah membuka untuk kita abwabat taubah, pintu-pintu taubat, baban ba'da akharin, satu pintu taubat, bermaksiat lagi, setelah itu dibuka lagi oleh Allah pintu, tergelincir lagi, dibuka lagi, ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain, tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu taubat semenjak ruh belum sampai di tenggorokan kita. Malam yughargir. Innallaha yaqbalu tauban ibadihi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'si, dan kita masih bermaksiat. Wa na'si, dan kita masih bermaksiat. Fala ya'khuduna, tapi Allah tidak mengadab kita, mengambil maksudnya mengadab, bidunubina sababiyah, karena sebab dosa-dosa yang kita laksanakan. Wala yuhrimuna min ni'amihi, Allah tidak apa? Mengharamkan. Allah tidak mengharamkan, Allah tidak melarang min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya itu untuk kita rasakan. Wala yuhlikuna, dan dialah Allah tidak membinasakan kita, tidak menghancurkan kita, bima fa'alna, karena apa-apa yang telah kita perbuat. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubat, kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pelajaran kemarin. Walidzalika, dan atas dasar itu, fanahnu, maka kita nabda'u, maka kita nabda'u, memulai apa? Tilawatal Qur'anil Karim, pembacaan untuk Al-Quran yang mulia. Apa? Di Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Linatadzakkara daiman,
supaya kita ingat juga selalu, supaya kita selalu ingat abwabar rahmati, pintu-pintu rahmatnya Allah maftuhah lana, selalu dibuka untuk kita, tidak pernah ditutup pintu rahmatnya Allah. Narfa'u aidina ilas sama, kita mengangkat tangan kita ke langit. Langit seperti pelajaran beberapa waktu yang lalu, bukan berarti Allah di langit, tapi karena kiblatnya kita doa adalah langit. Ya. Dalam kitab Bushrul Karim, kalau pas berdoa tentang masalah adab dibalik. Kalau pas berdoa masalah adab, Allah madfa'anna al-ghala wal bala wal qahta wal humma. Sing Jumatan di ini tahu. Ya, aku dadi khotibe kan ketok apa nama ini. Itu sunnah itu. Di dalam kitab Bushrul Karim seperti itu. Nanti kalau minta rahmat lagi, nah kalau dikatakan Allah di langit sehingga kita mengangkat tangan kita ke langit, naudzubillahi min dzalik, kalau pas seperti itu bagaimana? Apakah kita akan katakan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah? Berdoa ada dua cara. Kalau mengangkat seperti ini sampai terlihat ketiaknya ini, itu sambil mengangkat pandangan ke langit. Itu doa kalau setelah wudu. Tulisan mendelik lotok. Ya. Kalau berdoa setelah wudu, itu yang dicontohkan oleh Nabi, diangkat tangan ini. Bukumu mana? Di luar, di luar. Murid yang tidak bawa buku, yang tidak nyatet di luar. Di luar. Sing murid, sing apa iki, sing nunutan lah, terserah ente. Baru nunutan aja. Ya. Sing belajar isu iki ndak nggo buku, ndak nyatet di luar. Paham? Ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan Nabi itu kalau ngangkat ketika berdoa, ketika wudu diangkat gini, kelihatan ketiaknya Nabi itu putih, Pak, seperti perak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kayak kono boloten. Nabi ndak, Nabi itu putih, Pak. Sampai dikarenakan bukan cuma putih-putih nasi, bukan putih kayak tembok ini, ndak. Musyarraban bihumrah. Jadi kemerah-merahan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah itu, makanya kalau kita orang wudu diangkat ini. Ya, diangkat. Ini mengangkat ke langit. Selain untuk wudu ngangkat seperti ini makruh, kecuali jadi kecuali apa? Kalau selain wudu ngangkat tangan, lebih-lebih mengangkat pandangan ke langit ke atas gini, itu hukumnya adalah makruh kecuali dalam keadaan yang genting. Ditulis. Oh mari. Enggak, itu silang, Pak. Ya, itu silang eman-eman. Dalam keadaan genting. Makanya sampai kelihatan beberapa fotonya guru kita Syekh Umar angkat tangannya. Ya, enggak selamanya gini. Karena itu digunakan kalau pas waktu-waktu genting. Inti juga kalau pas tidak iso bayar utang, duwo, genting itu gini lah. Iya kan? Ada ya Allah, butuh kelambi ya Allah. Genting itu sudah. Kalau kita angkat tangan wis angkatan tadi makanya ketok wis ngene dari duit cuma. Itu paham ya? Itu. Kalau dalam keadaan normal ada dua cara. Oh, dua iku carane Pak angkat tangan niku. Wes mosok angkat dua. Loh, ana ilmune kabeh le. Iya, kamu ada ilmunya. Ngangkat tangan itu bagaimana? Kalau dalam keadaan biasa dua cara. Yang pertama dibuka tangan. Dibuka tangan gini, ya.
sambil ngelihat apa? Tempat sujud. Paham? Itu ngono. Ngelihat tempat sujud ini. Paham? Atau yang kedua, ditutup tangan, ditutup tangan ini. Ngelihat apa? Telapak tangan. Ada kan fotonya siapa? Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur. Itu di Jember itu. Itu foto di Jember yang 3 orang itu. Habib ketika di Jember. Lihat angkat tangannya gitu. Ono aturan, ngangkat tangan iki kok dalile. Kok diwarai aturannya Habib kok dalile. Oh, ngangkat tangan iki lho dalile, carane opo? Ngerti ya? Dadi lek duwa iku dudu ngene kok arek-arek urusan saya ngene. Iki opo iki? Iki pilek. Ngekutno, ya. Atau ngene. Iki kok jani iki kaya seolah wis lek kon delem kaya ono ya ora gelem ya wis kapuk karo malaikat kon. Enggak niat ini ya. Bang, kata ngene. 2, mau gini, mau gini. Paham ya? Ngerti ini? Nah, maka kita mengangkat tangan kita ke langit. Wa naqulu, dan kita menyatakan, kita berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, rahmatmu ya Allah turunkan kepada kami. Ya Rabbi rahmatuk, ya Rabbi rahmatuka, ya. Wahai Tuhanku ya Allah, rahmatmu ya Allah. Tajawaz an dunubina wa sayyiatina, maafkan ya Allah dari dosa-dosa kami, dari kesalahan-kesalahan kami. Wa bidzalika, dan dengan itu, yadhillu qari'ul Qur'ani, menaungi ketika seorang pembaca Al-Qur'an. Jadi Pak, kalau kita ini baca Al-Qur'an, kemudian kita mulai kan Bismillahirrahmanirrahim, kita baca ayat tek, 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 tek. Itu gambarannya seperti kita ngangkat tangan doa sama Allah. Ya Allah, rahmatmu ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kejelekan kami. Maafkan. Paham enggak? Ini maknanya gitu ibarat ini. Wa bidzalika yadhillu qari'ul Qur'an muttasilan bi abwabi rahmatillah. Seperti itu. Orang yang membaca Al-Qur'an bersambung dengan apa? Bi abwabi rahmatillah, dengan pintu-pintu rahmatnya Allah. Ulama ibta'ada, setiap mulai menjauh itu manusia, itu makhluk, anil manhaji, dari jalan Allah. Ketika manusia mulai menjauh dari jalannya Allah, asro'a, maka dia bercepat-cepat. Asro'a, maka dia bercepat-cepat. Liya'uda ilaih, supaya dia kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Famadamallahu rahmanan wa rahiman, maka semenjak Allah itu Rahman, kasih sayang, Rahim, cinta, penuh kasih sayang Allah, dan tidak akan hilang kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu la tughlaqu, tidak akan ditutup apanya? Abwabu rahmatillah, pintu-pintu rahmatnya Allah. La tughlaqu abwabu rahmati, tidak akan tertutup, tidak akan ditutup pintu-pintu rahmat Allah abadan, selamanya. Abadan, selamanya. Ya. Ada beberapa keadaan ketika seseorang itu doanya itu lebih akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika apa? Ketika berhadap-hadapan dengan musuh. Hadap-hadapan. Wis siap akan bertempur. Dudu caruk. Dudu bertempur, berjihad li'i'la'i kalimatillah. Tak ono sian, tak ono. Semoga selamat ya. Anda selamat. Ya, itu ketika sudah berhadapan dengan musuh, itu adalah waktu mustajabud dakwah. Ketika hujan yang pertama, itu tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bendino iki. Apa? Kullu ba'da shalah. Setiap selesai sholat itu dikabulkan sama Allah. Makanya mari sholat ojo langsung ngadeg. Ini ada aturan. Tulis sudah. Tidak apal, ya tulisan ini tulis. Ya ada ini buka Khulasatul Madat, dibaca di situ. Kalau ba'da subuh, kalau ba'da asar, kalau ba'da maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Membaca astagfirullah, 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 Allah. Oh, apa bisa? Apa? Ya. Kalau imam belum berdiri dari mihrabnya, ojo ngadeg. Ngerti ya? Karena adabnya makmum itu berdiri setelah imam berdiri. Lagi ndak, engkau mari ngangkat tangan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ngadeg. Astagfirullah ngadeg. Astagfirullah. Minta ampun sama Allah. Setelah sholat dikabulkan sama Allah. Belum lagi baca subuh, setelah subuh, setelah asar. Allahu Allah, Allah. Sampai lagune mocone lho, Kak. Habaib itu mulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang membuat bacaan itu turun temurun dari ayah ke ayah, dari ayah ke anak terus sampai kita, sampai di Lumajang ini lho bojot podo. Ini berangkat nang Hadramut. Amin. Ya kayak ngono wajane. Podo. Alladzina amanu wa atma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, afdalu dzikri fa'annahu la ilaha illallah. Allahu Allah. Gitu ya? Iya. Tanya ono. Semuanya yang diajari apa? Semuanya iku lho hebat iki. Ojo maning kocowani. Lagune iku lho padha. Ritme lagune. Itulah sanad yang berantai langsung. Siapa orang yang rutin baca itu, meninggal husnul khotimah. Amin. Apa yang greget lah Allah kalau turu ini. Allah, enggak panik, kalau klepak, melek wis. Sebetulnya bukan mukul anaknya ya, mukul setannya ya. Karena anak bangkel kok iso setan mlebu mrene kok iso. Padahal sudah ada sanitizer barang. Harus tidak bisa masuk. Makanya kalau doa tadi ono sing ngene doa, nah itu setan mlebu. Loh, setan rek. Tak, melayu setan. Ketika melayu setan ngene terus. Ya kan? Itu subhanallah. Itulah kelebihan totokan hadirin. Paham? Baca itu, minta doa sama Allah. Jangan takut, Pak, sopo sih tidak wedi mati? Sopo tidak wedi mati? Bengal. Tak bengal. Ndak ono, ayo sopo wani. Aku wani, Beb, angkat tangan, tak Fatihah saiki. Ayo. Ndak ono, Pak. Cuman takut atau ndak akan datang gitu loh. Tinggal apa? Persiapan. Lah, guru kita ini ngasih, iki lah wacon. Ini baca. Selesai. Ya hayya qayyum ahyal qulub tahya wa sallana al a'mal fi dini wa dunya. Firman-Nya, ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Mari Gus, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, astagfirullah. Ya hayya qayyum la ilaha illa anta, ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali? 40.
Siapa orang yang rutin baca itu meninggal husnul khotimah? Bisa. Berapa yang kita dapatkan ini? Siapa yang rutin baca rotib haddad husnul khotimah? Nah kita mau rotib haddad kan? Makanya namanya pengajian moco. Iya nggak? Siap? Petondu be. Nah itu berarti mlebu maning ku. Setane mlebu iku. Harus paham ya? Ala anna nulahid. Nah, atas sesungguhnya kita ini memperhatikan di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim, sesungguhnya kalimat Ar-Rahmana Ar-Rahima min siyaghil mubalaghah, dari bentuk-bentuk penyangatan. Ya. Dari bentuk-bentuk penyangatan. Yuqalu dikatakan rahimun wa rahmanun wa rahim. Ada 3. Ada yang namanya rahim, ada yang namanya rahman, ada yang namanya rahim. Ya, rahim, rahman, rahim. Itu. Idza qila rahimun, kalau kita katakan rahim, apa itu? Fihi sifatur rahmah. Rahim iku wong sing rahmat. Rahim itu sifat seseorang, yaitu kasih sayang. Paham ya? Kalau kita katakan rahman, wa idza qila rahman takunu mubalaghatun fis sifah, mubalaghatun fis sifah. Jadi kalau rahim orang yang kasih sayang, rahman lebih kasih sayang, lebih kasih sayang. Wa idza qila, jika kita mengatakan apa? Rahim, kan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ini, rahim. Takunu mubalaghatun fis sifati aidon, itu juga bentuk penyangatan. Bentuk penyangatan, yaitu amat sangat kasih sayang. Nah, ini kalimat ini semuanya dimasukkan dalam Allah. Namanya Allah, sifatnya Allah. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Berarti ada Rahman, ada Rahim. Rahman apa? Sifat penyangatan, kasih sayang. Rahim, sifat penyangatan juga. Tapi tidak dikatakan Rahim. Rahim itu kasih sayang. Tapi tidak Rahman, Rahim. Nah, makanya wallahu subhanahu wa ta'ala rahmanud dunya. Allah subhanahu wa ta'ala itu kasih sayangnya ada di dunia. Wa rahimul akhirah. Lebih kasih sayang lagi di mana? Akhirat. Kalau kita di dalam apa? Pelajaran dasar itu dikatakan apa? Rahman itu merupakan pangkalnya nikmat. Ya, pangkalnya nikmat. Rahim cabangnya nikmat. Itu yang pertama. Jadi Rahman pangkalnya, Rahim cabangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rahman itu nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar. Rahim itu nikmat-nikmat yang kecil. Jadi yang samar-samar itu. Paham? Yang ketiga apa? Rahman untuk umum, orang muslim atau orang kafir. Ya, orang muslim atau orang kafir. Kalau Rahim khusus orang muslim. Ya. Ngerti? Contohnya gini. Kalau Rahman itu kemarin itu rezeki dikasih sama Allah, siapapun dia. Jadi Allah itu bukan cuma mewujudkan kita, Pak. Setelah Allah mewujudkan kita di muka dunia, Allah menyediakan untuk kita rezeki. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Allah membuat satu telur ayam
itu menetas jadi ayam. Ketika itu ayam yang kecil ini tidak dibiarkan oleh Allah, diberikan oleh Allah rezeki melalui apa? Induknya. Induknya dikasih kasih sayang sama Allah, perasaan kasih sayang, sehingga tidak nyedek nang anak ayam kecuali ditelah telabuk. Kenapa kok bisa telabuk? Itulah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh beb, ini beb, apa ini? Induknya tidak ada, menungso ini tadi. Iya benar? Menungso yang ngasih makan, sampai kadang-kadang manuk si cilik, sempat-sempatnya si duwe manuk, jipe sepet, disusoni. Anaknya dewa tidak pernah nyusoni loh. Tapi manuk diambil sama dia, disusoni. Ini gambaran apa? Inilah bentuk kasih sayang Allah. Allah menjadikan kepada burung yang kecil itu, tidak ada yang ngurusi, maka jadilah Sofyan sebagai perantaranya. Jadilah Abdul Khalik Abuna sebagai perantara nyepeti manuk. Ini semuanya Pak, semuanya. Sampai diantar semuanya. Jadi kita jangan takut, jangan takut. Allah tidak akan mewujudkan satu makhluk kecuali Allah sudah tanggung. Wis, dipegang itu. Ya dipegang, pegang. Kucing cilik, ya kan? Ya kan? Iso masya Allah, ada yang nanggung, tidak perlu disebutkan namanya yang tersinggung, tidak enak, ya kan? Disiapkan tempatnya, ya kan? Dijaga. Kadang-kadang nangis gara-gara si kucing tidak mau makan, gitu ya. Anak tidak makan digenengno kadang-kadang. Kenapa seperti itu? Kalau enggak, loh Pak, anak ngasih contoh seperti itu, mikir ore, ayo mikir. Ojo maning menungso umat Nabi Muhammad. Kita percaya sama Nabi Muhammad, semoga tetap dalam keadaan keimanan, percaya kepada Allah dan Rasul. Kok sih bingung karo rezeki? Manuk, kucing, binatang, ada yang ngatur kok. Nah, paham enggak? Tuh. Gambarannya gini Pak, Rahman sama Rahim, nikmat yang besar yang kecil gini. Orang itu diberikan oleh Allah kenikmatan melihat. Itu Rahman. Rahman ya, bisa ngelihat satu. Tapi ada Rahimnya, beda-beda. Ada yang tampang gunakan kacamata, bisa kelihatan. Ada yang gunakan kacamata cuma min sekian. Ada yang kacamatanya besar. Ini rohimnya diantara itu berbeda-beda. Itu contohnya. Itu makna dari rahmat yang besar, rahmat yang kecil. Yang kecil itu, yang mikro-mikro itu, yang kecil-kecil itu. Ada juga yang mengatakan kalau rahman umum, rahim khusus orang muslim. Ngerti ini ya? Wa subhanallah, Allah ini fid dunya rahman, fil akhirah rahim. Fil akhirah rahim Allah. Berarti untuk akhirah siapa? Mukmin, muslim. Allahumma ja'alna minhum. Fasifatullah ta'ala la tata'arjahu bainal quwwati wad du'fi. Dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terkalahkan, tidak pernah ada perbandingan bainal quwwati wad du'fi, antara apa? Kekuatan, antara apa? Kelemahan. Itu. Paham enggak? Kita orang enggak, Pak. Kita orang ini akan bantu orang misalnya. Ya wis aku bantu sak mampuku yo. Nah, berarti apa? Bergantung kemampuan dia. Kalau pas dia punya rezeki yang besar, bantunya besar. Kalau rezekinya kurang, dia akan paksakan meskipun cuma sedikit akan bantu. Allah tidak pernah terbedakan sama sekali. Oh, ketika lemah, lah hasya wa kallah, tidak pernah. Selalu besar, selalu besar. Wa iyyakum am tafhamu, hati-hati kamu sekalian, katanya beliau. Antafhamu, kamu memahami. Ini pemahaman salah ya. Annallaha ta'tihi sifat. Annallaha ta'tihi sifatu marratan qalilah wa marratan katsira. Jangan sampai kamu punya pikiran kadang-kadang Allah itu
menggunakan sifatnya itu lemah. Allah itu menggunakan sifatnya kuat. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang lemah, kadang kuat. Lah, enggak seperti itu. Bal hiya, tetapi itu sifat-sifat. Bal hiya, tapi itu sifatun kamalul mutlak. Sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat kesempurnaan secara mutlak. Walakin alladhi yataghayyaru huwa muta'alliqatu hadis sifat. Nah, tetapi yang berubah itu kalau berhubungan untuk siapa nikmat tadi itu macam-macam. Gampangannya ini Pak, kita orang Pak kalau membaca Al-Quran 1 juz insya Allah nikmat, ya kan? 2 juz ya apa ya apa wis 3 juz, waduh ojo nemen-nemen dalil apa ya usaha la yukallifullahu, dalil maning la yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kecuali atas kemampuannya. 3 juz 4 juz jebol nggak iso, nggak bisa. Tapi wali min auliyaillah hebat. Habib Abdurrahman bin Abdurrahman Asgab bin Habib Muhammad Muladawilah, ya opo Pak, antara subuh sampai asar 4 kali hataman Quran, antara maghrib antara subuh sampai maghrib, antara maghrib sampai subuh 4 kali hataman Quran. Jadi sehari 8 kali hataman Quran. Kulo jenengan kok iso Beb? Nah itu balik maneng qaf alif sod wajane. Nah itulah kalau pemberian Allah tidak akan pernah lemah Pak. Allah siap. Bocoran ini kasarnya ini, bahasa Jawa ini. Allah itu jor-joran nikmat. Ngerti jor-joran ya? Jor-joran gini. Itu mau berapa? Ini mau berapa? Kasih sama Allah. Tinggal ente siap nggak? Itu. Kalau ente siap akan diberikan oleh Allah. Allah yang pernah berikan kepada orang-orang yang terdahulu, sekaliber tadi Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Syekh Abdul Qadir Jailani, ini itu fulan-fulan pembesar kita, guru-guru kita yang soleh semuanya ini, itu yang memberikan Allah tidak pernah akan hilang. As-Saqi bagi, yang memberikan kepada mereka akan tetap abadi selamanya. Siapa? Allah. Terus tinggal ente berapa beraninya. Kalau ente berani dikasih sama Allah. Tapi kalau ya apa Pak, untung Beb aku iso maca sak juz sedina Ramadan Beb, biasanya tidak pernah. Ya sudah, ya emang itu bedanya Allah sama ente. Tapi jangan salahkan Allah, bukan Allah yang lemah di sini. Karena kita semangat tidak ada. Kalau ada semangat dikasih sama Allah. Kita sering kan dengar ceritakan bagaimana itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, kemudian Sayyidina Fadil Muqaddam. Itu kalau malam sholat sunnahnya 1000 rakaat. Kita kan mikir 1000 rakaat boyo dah loro ta. Misali wong 20 wis kesel to Rek. Ya apa? Ya sudah. Itu mau punya berapa sekarang? Ya wis iki Beb 20 Beb traweh karo antum wis kesel ngono. Kesel aku karo antum iki wis ya untung aku bisa kuat. Ya sudah. Ya itu bedanya Allah. Jadi kalau kita orang berhenti di situ, ya santret ngono wis selamanya. Nah, tapi dengarkan, tapi jangan salahkan Allah. Kalau kita mau, Allah akan memberi kepada kita sesuai orang-orang tadi itu, pembesar-pembesar kita itu. Dikasih sama Allah. Ngerti ini? Nah, ini maknanya Pak. Jadi, sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah tersifati. Kadang lemah, kadang kuat. Nah. Tapi hati-hati. Jangan sampai ente punya pikiran Allah itu kadang memberikan sifatnya itu besar, kadang kecil. Enggak. Tetap Allah itu
kamalul mutlak, kesempurnaan kemutlakan. Sempurna, mutlak secara hakikat semuanya Allah. Wis, enggak bisa terkalahkan. Baik. Tergantung sapa sing dihadapi. Ya. Yes ngono Pak, lek Ramadan masih maksiat. Kan katanya apa? Habib Abdul Mukhtar kemarin apa? Itu setan-setan yang besar diikat, sing cilik-cilik diculno. Dadi lek si ono Ramadan iku si rokokan. Pas Ramadan rokokan iku berarti digodho setan kenek. Setan cilik. Terus setan gede sian. Makanya kalau keluar dari Ramadan dia tidak puasa di Ramadan, keluar dari Ramadan lebih parah. Lebih parah. Kenapa? Lalu di Ramadan saya cilik lah. Lembut-lembut. Ibaratnya kan loh, ibaratnya aku ada di masjid, hari kita ke orang aku. Waalaikumsalam. Assalam. Ustaz mau kemana? Nang masjid terawih. Wah, apa Ustaz? Naik kerana yuk. Misalnya, anak melok. Iya naik kerana. Tak coplok imam aku. Naudzubillah ya. Naik keran. Loh, ini kan bodoh sekali, Pak. Sik dikudo lembut-lembut kayak ngene iki. Kenek. Yo iku, Pak, di Ramadan. Mulai ya. Mulai. Aku suruh ngok mantuk aku mar 8 hataman aku malah nganti moco Quran lho ya tutu omah lembut tekan hati apa Kang Quran ana apa ya ngrungokno oh bukan apa delok WA oh ngono tak ya tidak bongol lah yang harusnya semangat kuat ya gitu setan duduk tuh, ojo ngono, bapaknya ngamuk loh, enggak setan gitu lah, masyaallah, iya, setan cilik, Allah. Nah, dalam hal ini Pak ada satu faedah, Habib Abdullah pernah ditanya, Habib, kalau Ramadan itu iblis kan diikat, katanya beliau, iblis diikat, tapi embahi iblis enggak, kakek moyangnya enggak. Apa jawabannya beliau? Kenapa beliau menjawab seperti itu? Alasannya, kalau memang iblis diikat, tidak akan terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ada orang kafir musuhi Nabi Muhammad. Berarti apa? Tergoda setan besar. Andai diikat setan besar, tidak akan terjadi perang Badar. Itu pendapat beliau. Jadi setan cili-cili itu diikat di kabeh cuma iblis sih. Ada juga yang mengatakan bukan, setan tidak ada sudah. Cuman apa? Wis kulino. Jadi setan wis seru. Jadi masih diikat ngene tekaduan. Delan maning ngene. Nang warung kan delan. Ngotok wis. Kenapa? Sudah terbiasa, terlatih. Naudzubillah ya, naudzubillah. Ente di manuk misalnya, ente ajari di kayak apa gedang dicucu ini lama-kelamaan diaduk nonton gedang kayak miber dek lama-kelamaan ini gedang tapi sini tok kayak mudun dek iku gambarane lek bendino wis juju karo setan maka kalau setannya diikat ya setannya diikat meskipun diikat ya kayak main itu artinya kata mana itu tak iya muncul gedang sebenarnya kawan mudun. Kenapa? Sudah terbiasa. Begitupun manusia, meskipun setan diikat, tetap dia maksiat. Kenapa? Karena sudah terbiasa perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Faham ini? Semoga dijaga oleh Allah. Oh ya. Nah, kemudian, di sini, jangan dianggap pemberian Allah itu kecil. Enggak. Cuma dilihat kepada siapa itu. Siokala misalnya. Walakin alladhi yataghayyaru huwa muta'alliqatun hadhihi sifat. Tetapi berubah-ubahnya itu bergantung akan menghadapi siapa sifat tadi itu. Ya. Iqra, bacalah qaulal haq. Bacalah firman Allah, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Ya. Allah tidak mendolimi meskipun sekecil biji
darro, biji jagung, biji sawi sama aja. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang sampai pada pembahasan bahwasannya sifat Allah tidak akan pernah kecil, tidak pernah besar, akan selalu sempurna besar. Cuman siapa yang dihadapi di situ akan menentukan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allahnya tidak akan pernah berubah. Karena apa? Karena Allah memiliki kesempurnaan sifat. Itu ya. Wa fi haditsin akhar akhrajahu Abu Dawud qala li Umar. Dalam hadis yang lain yang menyebutkannya Abu Dawud, Nabi menyatakan kepada Sayyidina Umar, ala ukhbiruka, maukah aku beritahu engkau wahai Umar, bi khairim ma yaknizul mar'u, yang paling baik yang sepatutnya seorang manusia itu menyimpan, menabung. Apa itu? Katanya Nabi, al-mar'atus sholihah, perempuan sing sholihah. Ya. Iki sing ndak kawin nyengir ya. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Perempuan sholihah iku lek kon delok nyenengno ati. Betul. Tekuk. Selek nekuk ngono. Dik kopi no kopi, lonco dak ono, popak kopi. Waduh, naudzubillah lek kaya ngono. Iya, tapi ndak ono solihah. Iya, Mas. Kopi ta, Mas? Iya. Ndak ono kopine ngono, si andurung tuku. Goblok. Tadi masih ngomong goblok karo pelan ya. Tapi sih enak nih jenenge. Ya ndak ngono ya. Ndak ngono ya. Ndak. Iya Mas, belum Mas, sabar dulu Mas ya. Insya Allah meskipun sama air putih iki tak barengi aku siji. Oh ya. Yo ndak metu kon. Teko mah kerasan. Kalau inti ngelihat kepada dia akan membuat senang hatimu. Wa idza amaroha atau atsu. Kalau engkau merintahkan kepada dia kebaikan, dia akan nurut. Dia akan nurut. Gunakan cadar ya, tutup pono. Karena apa? Aku tidak mau kecantikanmu dilihat oleh laler-laler ini. Ya, tidak mau. Tutup pono di. Jadi khusus kecantikanmu gaya aku. Ya, iya Mas. Oh, adem. Ya, sampai dikatakan Pak jari ini ya. Lek bojo iku sering ngomel tok. Iku penyebab sing lanang loro jantung. Cepat mate. Makanya hati-hati, lek bojomu ngamuk tok, ojo dirungokno teman-teman. Apa? Jantung. Tapi insyaallah ndak. Perempuan-perempuan kita salihah insyaallah ya. Yang belum dapat insyaallah disiapkan oleh Allah ya. Wa idza ghaba anha habitatsu. Jika suami pergi darinya, dia bisa jaga kehormatannya ya. Oh, terus Pak, ente bayangkan Pak, misalnya pas sampai keluar gitu ya, sampai keluar gitu ya. Ente pas di tengah luar ada SMS masuk. Mas, ana mau ke sini, boleh apa enggak? Ini jawab, enggak usah wis, nanti ajak gampang sama ana. Iya Mas, makasih. Senang enggak? Ini perempuan solihah. Perempuan solihah tidak akan keluar kecuali minta izin dari suami. Tidak akan keluar. Kejadian itu sahabat itu. Padahal satu tingkat itu. Anaknya di atas, bapaknya di bawah. Dia mengatakan seperti itu. Bapaknya meninggal. Si suami itu ketika bertempur dikatakan, jangan engkau keluar kemanapun sampai aku pulang. Dikabari bapaknya sakit, tak bisa. Aku tidak bisa izin sama suamiku. Belum ketemu suamiku, belum izin. Sakit keras sekarang, tidak bisa. Sampai meninggal sekarang, tidak bisa aku datang. Bapaknya loh. Bapaknya meninggal. Apa yang terjadi? Lapor sama Nabi. Ya apa ya Nabi? Kok ada perempuan model seperti ini sampai mulai bapaknya sakit keras, sampai meninggal dunia, tidak datang. Apa katanya Nabi? Ketahui, itu bapaknya yang meninggal dunia mendapatkan rahmatnya Allah. Karena apa? Karena taatnya si perempuan itu kepada sang suami. Nah, kita orang pun ingin
punya istri yang solihah, jadikan diri kita soleh dulu. Kita ingin istri kita ini gemar baca Quran, ente sih gemar baca Quran. Kita ingin punya anak senang baca Quran, ya ente seneng dulu. Makanya salah satu perempuan solihah di Tarim Hadramut ditanya, anaknya semuanya jadi orang besar, Pak, orang yang pilihannya Allah, orang besar, orang alim. Dikatakan apa? Bagaimana caranya, resepnya? Kok bisa menjadikan anak model seperti itu? Apa jawabannya? Kalau engkau ingin menjadikan anak itu soleh, jadilah dirimu orang soleh dulu. Kalau ente kepingin anak itu gemar menuntut ilmu agama, jadikan diri ente gemar menuntut ilmu agama. Maka anak akan jadi seperti itu. Gitu. Oh, perempuan solihah, Pak. Sudah. Perempuan solihah itu kalau sudah dipegang oleh suami, sudah diamnya. Tidak minta apa-apa. Orang tua mikir juga, tidak punya hak dia. Orang tua tidak punya hak. Siapa kekuasaan mutlak di sini? Suami. Ada perintah suami, ada perintah orang tua. Semuanya tidak ada bentuk kemaksiatannya. Siapa? Suami. Suami. Orang tua yang pintar mikir, mengarahkan anak itu supaya mendapatkan ridhonya suami, sehingga tidak ikut campur. Nah, saya kan kadang-kadang enggak, Pak. Ngopo kon? Nak ngene kon, nak ngene. Iki suami istri enak. Ya iki, ya karena ya ngono wis, ndak wis tak. Jodoh wis tak enak. Iya. Nah, itu ujian namanya. Nah, bagaimana kita membentuk istri itu supaya solihah? Jadikan diri kita soleh dulu. Hidupkan rumah tangga kita dengan agama. Hidupkan untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Gitu. Oh, Anda tidak bisa, Beb. Misal, ada pengajian, iya. Ada tempat khusus bagi perempuan, ada. Bawa istri kita. Ayo, makan. Aku sih mari kon. Kakanda. Yayangmu. Nah, itu. Konceng. Ayo ke jalan, Dik. Tadi tiba loh, Dik. Nah. Ayo cepetan. Sowen ini. Ini lemu lek. Ojo. Saaken rek. Ojo dibantu desain. Tadi Dik ya. Bismillah. Niat Dik ya. Niat ngaji nang ati Umar ya. Iya, ayo bismillah wis. Ayo bismillah. Wis main pengajian. Enggak apa-apa, Bik. Enggak kademen. Enggak. Enggak ngene. Ojo sering-sering nabrak gua akhirnya. Iya, ya seneng Pak rumah tangga, Pak. Seneng. Ya iku jenenge pacaran mari nikah. Aja ngrungokno, antemu yon. Iki sing durung kawe santri-santri ngono ngene. Ana wong sing suwe kabeh, ngono lho. Iya. Delok pandangane kok iki kawin ngono model. Ambek ngene. Ana antemu ngono. Wong sing suwe sik durung belajar apa-apa kon. Nang Hadramut barang sik durung. Terus kapan, Beb? Ana suwe. Ya, semoga berkah semuanya, amin ya rabbal alamin.